Kelompok nelayan Ulam Sari, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, kini bisa beraktivitas leluasa tanpa terkendala pasang surut air laut di kawasan pantai timur Kedonganan. Hal itu karena saat ini, di sepanjang kawasan hutan mangrove Ulam Sari, sudah terbangun jembatan bambu untuk jalur inspeksi. Yang mana, jalur inspeksi ini, selain nantinya akan digunakan nelayan setempat untuk akses melaut, juga bisa menjadi akses untuk mempermudah melakukan pengamanan kawasan hutan mangrove oleh pihak terkait dari UPTD Tahura Ngurah Rai, serta untuk penelitian. Jalan inspeksi yang baru rampung dibangun ini, sudah dipelaspas pada Sabtu 7 Oktober 2023, sebelum digunakan oleh nelayan. Menurut analis rehabilitasi dan konservasi UPTD Tahura Ngurah Rai, Made Yudawibawa, pembangunan jalur inspeksi ini, memang sudah seizin pihak UPTD Tahura Ngurah Rai. Yang mana, akses ini dibuat juga bertujuan untuk mempermudah pihaknya melakukan pengamanan kawasan hutan mangrove, yang berkolaborasi dengan kelompok binaannya yakni nelayan Ulam Sari. Selain sebagai jalan inspeksi, peruntukan akses yang terbuat dari bambu itu nantinya akan dikembangkan untuk kunjungan. Namun ia menilai kawasan tersebut adalah kawasan hutan konservasi yang penanganannya berbeda dengan hutan lain. Sehingga pihaknya ingin regulasi kunjungan bisa lebih ketat mengingat untuk menjaga hutan mangrove tersebut. Ini yang diresmikan pada hari ini adalah jalan atau jalur inspeksi untuk kita melakukan pengamanan kawasan hutan berkolaborasi dengan kelompok nelayan Ulam Sari. Jadi ini bukan jalur wisata, tapi ini adalah jalan inspeksi. Nanti kita melakukan pengamanan pengawasan hutan itu kolaborasi dengan kelompok binaan kita yang Ulam Sari. Itu peruntukannya untuk itu aja? Ini nanti akan berkembang karena kita kan pengen mensejarahkan kelompok nelayan. Kita di Bali ini kan sudah tahu ya, yang mungkin bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah ini adalah pariwisata. Jadi kedepannya mungkin mengarah ke sana nanti, gitu. Tergantung dengan legalitas yang akan kita berikan. Tentu juga mengikuti regulasi yang mengatur kita di dalam mengelola kawasan ini. Seberapa luas Pak untuk permohonan dari kelompok kurang lebih 32 hektar yang untuk kelompok Ulam Sari ini. Pertama itu kita memberikan izin mereka membuat jalur pantau ini karena usulan dari mereka terkait dengan aktivitas kenelayanannya, karena kan air juga sudah mulai, alam sudah mulai berubah. Dulu pasangnya cukup tinggi sehingga akses ke lokasi ini mereka cukup gampang, tapi lama-kelamaan mungkin ada perubahan alam sehingga mereka kesulitan untuk mengakses lokasi ini untuk keluar masuk. Mereka melakukan kegiatan kenelayanannya, sehingga diperlukanlah alur ini dan nanti istilahnya tamatan perahu mereka ada di dalam, jadi lebih gampang untuk aksesnya. Harapan kami nelayan ini bisa berkembang, bisa kreatif untuk ikut mengelola kawasan kami, baik itu dari perlindungan dan pengamanan kawasan, rehabilitasi atau pemulihan ekosistem berupa melakukan penanaman-penanaman, pemberdayaan masyarakatnya, dan satu lagi yang krusial sekarang ini adalah masalah pembersihan sampah plastik dalam kawasan. Jadi untuk mengembangkan usaha mereka untuk meningkatkan kesejahteraan itu memang kami dari pemerintah bisa dibilang anggarannya tidak ada. Kita hanya memberikan bimbingan mereka, memberikan jalan mereka untuk berkreasi, untuk mencari anggaran untuk mengembangkan usaha mereka di sini. Nanti cuman kita memang belum mengizinkan untuk adanya retribusi. Jadi regulasi kita belum mengatur itu, sehingga nanti apakah mereka berkreasi, mereka yang masuk ini sifatnya donasi yang tidak ada tiket. Sementara itu, perwakilan kelompok nelayan Ulam Sari, Iketut Rai Sentana, menerangkan, akses jalan inspeksi tersebut sebenarnya dibuat untuk membantu aktivitas para nelayan. Di sisi lain, jalan inspeksi itu akan secara bertahap digunakan untuk akses penelitian.
yang mana bertujuan untuk mempermudah para akademisi, mahasiswa, serta siswa untuk belajar tentang pohon bakau di hutan mangrove ini. Selain itu, dengan adanya jalan inspeksi ini, pihaknya juga ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove. Terkait pembangunan jalan inspeksi yang dibangun sepanjang 450 meter ini lanjut dia, sudah dibangun secara bertahap sejak September 2022. Jembatan yang terbuat dari bambu ini, menghabiskan dana yang cukup besar sampai 250 juta rupiah. Akses pantau ini bermula dari ide Wayan Merta, sebagai jero bendesa Kedonganan pada saat itu, yang kemudian disambut baik oleh kelompok nelayan. Meski jalan inspeksi itu sudah rampung, namun dirinya masih berharap adanya peran serta dari pihak pemerintah maupun swasta untuk turut membantu pengembangan ke depan. Pada prinsipnya, akses pantau ini kita adakan, kita buat untuk membantu aktivitas nelayan, gitu dulu pertama ya. Kemudian selanjutnya kita akan bertahap digunakan untuk akses penelitian, untuk mempermudah rekan-rekan dari akademisi, mahasiswa maupun dari murid-murid sekolah untuk belajar tentang mangrove. Itu yang pada intinya kita akan tekankan. Di samping itu juga kita akan mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut membantu menjaga kelestarian dan kebersihan hutan mangrove, itu pada intinya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kedepannya akan dipakai untuk kegiatan wisata, kita sih masih terbuka untuk itu ya. Akses pantau ini bermula dari wacana dari juru bendesa kami, kemudian disambut baik oleh kelompok nelayan untuk menindaklanjuti ide daripada atau wacana daripada juru bendesa, sehingga kami di kelompok nelayan memberanikan diri untuk mendekati atau mencari para donatur sebagai sponsor untuk membiayai pembuatan akses pantau ini. Demikian. Ini dari kapan Pak dibangun? Kebetulan kami dari September tahun lalu ya, udah hampir setahun kita melakukan pembangunan, karena ini kita kerjakan bertahap. Yang pasti yang menjadi kendala terberat kami di kelompok nelayan ini pasti soal pendanaan ya. Nah, dengan dibangunnya atau dibuatnya akses pantau ini, kami berharap uluran tangan pemerintah maupun swasta untuk membantu kami, karena masih banyak sarana dan prasarana yang belum bisa kami kerjakan. Pertama adalah STID atau bahasa nelayannya adalah dermaga. Dermaga itu sangat dibutuhkan untuk nelayan-nelayan agar bisa bersandar dari setelah melaut. Itu pertama. Yang kedua, kami juga ingin teman-teman atau saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai nelayan kecil seperti pemancing itu bisa menggunakan atau memanfaatkan hutan mangrove ini dengan jalan, yaitu sebagai nelayan kecil seperti pemancing atau penjala, demikian. Kalau panjangnya berapa total? Total panjang 450 meter, sekarang sudah selesai sampai ke ujung, dan kemungkinan besar kalau misalnya kami mendapat bantuan dana, akan kami lanjutkan dengan pembuatan dermaga. Nah, sekarang sementara waktu fasilitas toilet kami sediakan di luar kawasan. Jadi kami sudah buatkan toilet di luar kawasan. Kedepannya kami berharap bisa membuat toilet yang letaknya di dalam kawasan, yaitu di ujung akses pantau, untuk mempermudah sebagai fasilitas rekan-rekan yang ingin berkunjung ke sini.